Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi n dan fungsi OR. Akan tetapi fungsi n dan fungsi OR itu tidak bisa bekerja sendiri gitu, dalam artian dia harus digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, contoh di sini itu digabungkan dengan fungsi if. Jadi di fungsi n dan OR itu sebenarnya adalah menambahkan logical test yang akan kita uji. Kalau kita kemarin di fungsi if yang tunggal maupun majemuk, logical testnya kan cuma bisa menguji satu ya, Nah, kalau sudah menggunakan n dan OR, logical testnya bisa lebih dari satu, bahkan bisa sampai 256 logika Anda bisa masukkan ya. Akan tetapi kalau cara membacanya dia akan value if true atau value if false seperti ini. Kalau kita masuk ke logika n, maka seluruh logika yang diujikan harus bersifat benar. Maka dia akan masuk ke value if true. Jika ada salah satu yang salah, maka dia akan masuk ke false. Sedangkan untuk logika OR atau fungsi OR, itu jika salah satu benar, maka hasilnya pasti akan value if true. Dia akan masuk ke value if false jika keseluruhan logika yang dimasukkan tidak sesuai atau salah. Gitu ya. Jadi n sama OR ibaratnya kalau kita di bahasa Indonesia itu biasanya menggunakan kata penghubung dan atau gitu ya. Contoh kayak mandi dan berpakaian, kan nggak bisa dipilih salah satu, masa berpakaian aja atau mandi aja. Tapi kan berbeda jika mandi atau berpakaian, kan bisa memilih gitu ya. Dengan logika kata-kata di tersebut kalian bisa nanti mempelajari logikanya. Baik, contoh soal di sini saya akan tunjukkan A, B, C, D ya, A4, B3, C2, D1. Keterangan lulus jika nilainya lebih besar sama dengan 2 dan kehadirannya lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Berarti contoh di sini nilai angkanya dulu kita masukkan, berarti ya A, B, C, D gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, ada 4 if ya. Bisa pakai 4 if ataupun 3 if gitu ya. Kita masuk dulu. Sama dengan atau pakai insert function if jika A78 sama dengan A, maka hasilnya adalah 4 ya. Kita pindah ke false, kita tambahkan if-nya lagi. Jika tetap yang berubah adalah value-nya sama dengan B, maka hasilnya adalah 3. Jika sama dengan C, maka hasilnya adalah 2. Selain itu adalah 1. Oke, kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan fungsi n dan OR-nya terlebih dahulu biar kalian tahu bagaimana membaca false dan true-nya gitu ya. Langsung insert function, saya pilih n, kita cari dulu ada nggak di sini. Oh, nggak ada, kita masuk ke all, kita cari n nih ya. Jika nilainya lebih besar dari 2 dan kehadirannya lebih besar dari 5. Jika berarti nilainya ini ya lebih besar sama dengan 2 dan kehadiran lebih besar sama dengan 5. Maka dia akan menghasilkan true di situ. Ya, maka kalau nanti digabung dengan fungsi if, maka dia akan, karena dua-duanya benar gitu ya. Contoh kalau kita lihat, kalau ini kita copy ke bawah gitu ya. Kita copy ke bawah, kita lihat ada nilai angka yang tidak mencapai standar.
ya. Ada nilai angka yang tidak mencapai standar, pasti akan menghasilkan false. Ya, nilainya kan mintanya minimal kan lebih besar sama dengan 2. Di sini ada satu nilai yang nilainya cuma 1, tapi kehadirannya 8. Dia akan tetap false kalau dideteksi dengan fungsi N. Karena fungsi N keseluruhan logika harus bersifat sesuai atau benar gitu ya. Sekarang kita masuk ke logika OR. Insert function, kita masuk ke OR. Oke. Legalitasnya tetap sama. Di sini lebih besar sama dengan 2 atau kehadiran lebih besar sama dengan 5. Oke, copy ke bawah. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini ada false, ada true, ya. Di sini kalau kita lihat nilainya kan di bawah 2 gitu ya, nilainya di bawah 2, akan tetapi kehadirannya lebih di atas 5, 8. Maka dengan menggunakan fungsi OR, ini itu akan terdeteksi true. Dia akan false jika dua-duanya salah. Nilainya nggak mencapai standar, kehadirannya pun tidak mencapai standar. Nah, seperti itu. Sekarang fungsi ini kita gabungkan dengan fungsi if. Insert function, saya pilih if, gitu ya. If jika, nah, agak panjang, perhatikan rumusnya ini agak panjang. Jika, nah karena kan ada 2 yang diuji ya, nilai sama kehadiran, maka ini logical testnya, karena di sini cuma isinya 1, nggak bisa lebih dari 1, maka ditambahkan fungsi N atau fungsi OR. Kita tambahkan fungsi N. Kita klik yang di sini, kita cari N. Nah, seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 2 dan kehadiran lebih besar sama dengan 5, itu ya. Maka, nah kalau sudah selesai jangan di OK, tapi kalian klik di if kecil ini yang di sini ini di insert function ini, kalian klik di sini, maka dia akan berpindah ke sini, maka hasilnya adalah lulus. Yang ini tidak lulus. Nah, kita OK, kita copy ke bawah. Sinkron ya. Di sini false berarti tidak lulus, false tidak lulus. Sekarang kita ke fungsi OR. Insert function if, kita tambahkan fungsi OR dulu logical testnya biar bisa lebih dari satu logical test. Logical satunya ada di angka lebih besar sama dengan 2 atau kehadiran lebih besar sama dengan 5. Kita klik ke if-nya lagi. Lulus, tidak lulus. Kita oke. Ke bawah. Nah, selesai. Sama ya. Kalau hasilnya false di OR, maka hasilnya kita pasti masuknya di tidak lulus. Nah, berikutnya kita ada fungsi tanggal. Jadi di fungsi tanggal itu adalah untuk membaca contoh tanggal lahir kalian itu tanggal berapa, bulan apa, kayak gitu ya. Dan tahun berapa kayak gitu. Nah, yang menjadi concern di sini adalah bagaimana cara memasukkan formatnya. Kalian perhatikan, kalau kita masih menggunakan setting Indonesia, maka cara memasukkannya adalah 11 contoh tanggal, bulan, tahun gitu ya. Tapi kalau settingnya masih Inggris, bulan, tanggal, tahun. Ingat, menulis tanggal itu contoh 11 Januari 1987 tidak ditulis seperti itu, akan tetapi ditulisnya adalah 11.01.1987. Ya, gitu ya. Jadi seperti ini. Kayak gitu. Ini adalah format Inggris masih di komputer saya, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Jadi bulan dulu strip
garis miring 5 garis miring 2020 kayak gitu. Jika dibaca tahunnya sama dengan year gitu ya, fungsi sama dengan year buka kurung B15 itu maka akan terbaca 2020 kayak gitu ya. Nah, di sini kalian lihat kalau kita di sini ada, saya contohkan dulu sebentar bagaimana menginput sebuah tanggal. Saya contohkan di sini ya. Jadi kalau di sini komputer saya masih berformat Inggris gitu ya. Contoh sekarang kan tanggal 25 bulan iya benar, tanggal 25 bulan 11 tahun 2020 gitu ya. Contoh, maka memasukkannya adalah 11 garis miring 25 garis miring 2020 enter. Nah, kayak gini. Masukannya di sini. Bagaimana Pak kalau ingin merubah menjadi 11 Januari 1987 muncul tulisannya? Ini yang dirubah, format date-nya. Ya, format date-nya yang dirubah. Maka cara merubahnya adalah klik kanan, kita masuk ke format cell, gitu ya. Di sini sudah terpilih date, gitu ya, terpilih date. Location-nya kalian ganti menjadi Indonesia. Kita cari Indonesia. Itu ya, kita oke. Kita pilih yang ini. Kalau kita klik oke. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi 25 November 2020. Jangan nanti sampai waktu ada soal yang berhubungan dengan tanggal ditulis 25 spasi November spasi 2020, maka dia tidak akan terbaca nanti waktu dimasukkan ke sebuah fungsi gitu ya. Perhatikan baik-baik, hal-hal yang seperti itu biasanya akan membuat kalian nanti malah salah mengerjakan fungsinya. Sama halnya dengan membuat nominal kemarin, contoh 5 juta ya 5 nolnya 6 lalu diformat, mau dikasih koma, mau dikasih tanda RP, itu semuanya diformat. Bukan ditulis RP spasi 5.003 kali titik 003 kali. Baik, seperti itu. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup gitu ya. Terima kasih.